Hari ini aku, Mayang Darsita, sebagai host pada hari ini bersama dua bintang tamu kita yang cantik-cantik akan ngobrol tentang politeknik, keuangan, negara, STAN. Jadi buat kalian yang penasaran dengan gimana sih caranya biar bisa tembus di STAN, terus gimana sih strategi biar bisa lolos sampai di STAN, terus gimana sih caranya biar bisa cari-cari informasi tentang STAN lebih banyak, lebih dalam. Pantengin terus ya video ini sampai habis. Oke, sebelum itu yuk kenalan dulu sama bintang tamu kita. Hai Kak. Halo. Nah, Kakak yang ini namanya siapa sih? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Stasia Nur Arafa, biasa dipanggil Kak Tasya dari D4 Manajemen Aset Publik tahun 2021. Di sini aku nggak sendiri, ada juga teman aku. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Siskasari, biasa dipanggil Cindy dari program studi D4 Manajemen Keuangan Negara, angkatan 21 juga. Salam kenal semuanya. Oke, udah kenal ya guys ya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang udah kenalan, udah sayang dong. Oke, for your information guys, jadi kakak-kakak berdua ini adalah alumni dari SMA Negeri 1 KWN nih. Iya kan Kak? Betul. Tahun angkatan berapa nih? 2021. 2021. Oh, berarti baru 2 tahun yang lalu gitu ya? Iya, betul banget. Nah, Kak, Mayang mau tanya nih. Kenapa sih Kakak pengen kuliah di STAN? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Iya. Kalau ditanya kenapa, mungkin aku jawab alasannya. Yang pertama, mungkin ini umum ya. Kita kan pasti pengen melanjutin ke universitas yang bagus dan biayanya murah. Iya. Nah, tapi di STAN itu dia tuh nggak bayar, jadi kita gratis dikuliahin dan jadi nanti bisa jadi ASN. Jadi kita langsung dapat kerja. Tapi mungkin ini udah umum. Terus yang khususnya apa Kak? Yang khususnya karena aku pengen ngebanggain orang tua. Pokoknya tujuan utama tadi kebanggain orang tua gitu ya. Betul. Kalau umumnya yang tadi dapat kuliah gratis dan dapat kerja juga di situ. Udah nih, mungkin Kak Cindy. Terus Kak Cindy gimana nih? Kalau aku ya Mbak, kalau aku pengen masuk STAN tuh karena dulu tuh bingung banget mau masuk jurusan apa. Karena kalau dulu tuh kalau kita milih jurusan kan harus mempertimbangkan prospek kerja juga ya. Iya. Jadi dulu tiap orang tua nanya ke saya, nanya mau masuk jurusan apa, kamu pengen jadi apa sih? Itu pasti aku nggak bisa jawab. Dan tiap aku jawab tuh orang tua aku nanya, emang nanti mau jadi apa? Nah di saat kayak gitu aku nggak bisa jawab dulu. Jadi menurutku dengan masuk STAN itu udah ada kepastian nanti mau jadi apa dan kerja di mana gitu udah pasti. Selain kuliahnya gratis. Mungkin itu alasan aku Mbak. Terus Kakak pertama kali lihat STAN itu di mana? Maksudnya kok tahu tentang STAN itu di mana sih pertama kalinya? Mungkin dari Mbak Cindy dulu ya gantian. Oke, kalau aku dulu tuh seingatku, dulu kami waktu kelas 10 ada pernah ikut lomba English debate. Saat itu ada kepala sekolah bernama Bapak Rozak. Iya. Nah dulu beliau itu bilang ke kami, besok kalian daftar STAN yo. Di sana itu ada tes TBI. TBI itu semacam tes bahasa Inggris kayak gitu. Jadi dulu kelas 10 kami kenal nama STAN tuh dari Bapak kepala sekolah. Bapak Rozak. Iya, Bapak Rozak. Kemudian waktu kelas 11 akhir, setelah aku ngerasa kayaknya aku udah nggak bisa ambil cita-citaku yang pertama, jadi aku cari tahu lebih lanjut di STAN itu di sosial media. Dulu tuh aku nyarinya di Instagram, aku pakai keyword STAN, terus semua aku follow. Jadi semua yang ada STAN-STAN-nya tuh aku follow. Jadi di situ pasti ngasih informasi banyak tentang PKN STAN kayak gitu. Awal planningnya itu apa tuh? Dulu tuh aku pengen kedokteran, mungkin Kak Tasya juga sama. Kami pengen kedokteran, tapi waktu kelas 11 kan kami daring ya. Nah di situ mungkin demotivasi gitu. Jadi aku ngerasa susah banget buat dokter karena belajar TPA kayak gitu susah. kan? Iya, itu susah banget dan tes-tesan mungkin lebih mudah daripada tesnya kedokteran kayak gitu. Terus kakaknya, Kak Stasia? Kalau aku beda ya, dia kan emang anaknya aktif kontributif banget di SMA. Jadi dia yang ikut kegiatan banyak. Kalau aku dulu dari tetangga aku yang dia juga itu merupakan lulusan STAN tahun 19. Jadi aku tahu dari dia cerita. Kalau ibu-ibu kan biasa ya kayak cerita-cerita anaknya di mana gitu biar dapet motivasi gitu lah. Nah ibu aku dikasih tahu sama ibu beliau. Jadi terus
ya udah kenal stan dari situ. Tapi aku nggak seambis Kak Cindy nih yang emang dari awal pengen abis dari kedokteran pengen langsung stan. Kalau aku nggak, dari dulu pengennya kedokteran, cuma karena ditolak pas SNMPTN jadi ya udahlah stan gitu. Berarti Ikutin dia. itu opsi kedua gitu Ya ya. kayak ya seperti itulah kedua. Selain stan berarti udah pernah coba-coba yang lain nggak, daftar ke tempat lain gitu? Banyak dan tertolak juga banyak. Waktu itu pernah SNM kan udah ketolak kedokteran, terus SBM aku juga nyoba kedokteran di pilihan 1, pilihan keduanya aku pendidikan IPA di UNES, itu keterima, cuma nggak aku ambil karena stan juga keterima. Jadi waktu itu SNM udah ketolak, terus ibu aku bilang kamu jangan sampai ketolak lagi SBM, dibilang gitu kayak ngancem gitu loh, pokoknya kamu harus dapat sekolah kalau bisa gratis gitu. Terus ya udah coba daftar stan gitu, akhirnya daftar stan, alhamdulillah dua-duanya dapet, ya aku ambil yang stan lah. Iya. Yang secara prospek kerjanya lebih bagus. Terus orang yang mensupport kakak itu siapa sih? Dari awal kakak pendaftaran sampai ngurus-ngurus berkas sampai bisa keterima, siapa sih? Yang pertama sih kayak yang udah aku ceritain tadi, ibu aku ya, soalnya beliau yang udah ngenalin dan ngasih arahan supaya aku masuk stan. Yang kedua keluarga, maksudnya selain ibu gitu, kayak mungkin kakak aku, adik aku kayak gitu, yang ngikutin aku kemana-mana, ke Jogja, ke Semarang, yang waktu itu tesnya emang di luar kota, jadi mereka benar-benar ikut dan Dianterin ngebantuin, gitu? nyemangatin juga gitu. Nah dari Kak Cindy, siapa sih yang support kakak buat kuliah di stan gitu? Kalau aku juga sama, orang pertama yang paling support aku tuh ibu aku, baru kemudian keluarga yang lain, bapak, nenek, semuanya alhamdulillah ngedoain dan support. Meskipun dulu waktu pertengahan gitu, waktu kayak Kak Tasya tadi kan, aku juga gagal SNMPTN, kemudian SBMPTN. Kalau Kak Tasya kan masih keterima ya di UNES ya, kalau aku tuh gagal juga. Jadi waktu aku gagal di SN, gagal di SB itu jujur keluargaku juga apa ya, semacam kasihan, pastinya kan kasihan ya, aku nangis terus gitu kan. Sempet saat itu nggak dibolehin buat ke stan karena Tahu gak sih? oh jelas, kalau dan itu sering banget dulu itu. Jadi waktu ketolak itu teman-teman udah upload ribuan semua kan ya di Instagram. Nah jujur saat-saat kayak gitu itu bikin aku down juga, dan ibu aku itu sepertinya ada orang yang bilang gitu, ngasih tahu stan itu dur banget gitu loh, kayak tinggi banget loh, yakin mau ke situ, mending cari yang aman aja gitu. Dan dulu tuh waktu aku ke sekolah, aku ingat banget bapak ibu guru tuh juga sempat bantuin aku juga buat nyariin universitas yang masih buka dan juga beasiswa kayak gitu. Jadi waktu aku ditanya aku jawab stan, kayak mungkin kan itu tinggi banget ya, aku juga sadar itu. Jadi orang-orang yang dengar jawaban itu pasti selalu memberikan saran yang mungkin bisa Lebih aku capai dijawab gitu. gitu. Iya, dikasih saran-saran kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa meyakinkan kembali orang tua aku dan kakek nenek semuanya bahwa ya coba aja dulu gitu lah. Aku udah belajar gitu, masa iya aku tinggalin begitu aja? Karena in case saat itu tuh udah jalan yang UTBK, administrasinya kan udah jalan kayak gitu. Jadi kalau misal aku selesai di situ kayak nanggung gitu kan, kita lihat dulu hasilnya. Kalau misal nanti keterima lanjut, kalau enggak aku janji nggak bakal nangis lagi. Aku dulu tuh bilang kayak gitu. Tapi sekarang pas udah grow up mereka gimana tuh reaksinya? Pasti kayak wah masa sih gitu, gitu nggak sih? Ya nangis sih waktu pertama kali denger lulus gitu, jujur nggak percaya banget bisa kayak gitu. Kalau inget kayak gitu. Pasti bangga banget ya orang tua kalian berdua ya. Alhamdulillah. Ampun. Terus ada nggak sih kendala-kendala sebelum kalian berdua masuk ke stan? Oh, kalau kendala menurutku banyak ya. Mungkin Kak Tasya dulu boleh. Kamu dulu aja deh. Ya. Kalau aku tuh kendala selain tadi banyak Selain dimotivasi kayak gitu, insecure dan sebagainya. Yang bikin kendala banget itu di fisik, karena dari dulu aku tuh paling nggak suka olahraga. Sedangkan tes TKN stan itu yang paling berat menurut aku tuh TKK-nya kan, karena di situ ada lari, ada push up, ada sit up, dan aku nggak pernah latihan gitu sebelumnya. Dan aku baru latihan lari itu waktu udah diumumin lulus buat lanjut di TKK. Saat itu aku baru lari di lapangan, tapi sebelum-sebelumnya udah mencoba lari juga, tapi di dalam rumah. Karena aku malu banget kalau misal keluar rumah itu pasti ada orang yang nanya gitu loh, ngapain kok lari terus? Kan kalau di sana itu pasti lebih prefer kalau latihan fisik pasti masuknya angkatan kayak gitu kan. Sedangkan kalau lihat fisik aku kan aku pendek ya, jadi aku menghindari pertanyaan-pertanyaan. Aku menghindari pertanyaan-pertanyaan itu. Aku baru latihan lari itu waktu diumumin TKK.
Dan syukur alhamdulillah saat itu dikasih waktu perpanjangan karena saat itu kan masih COVID ya, jadi masih ada perpanjangan waktu. Terus disitulah bareng Kak Tasya juga kita latihan lari 12 menit tuh bareng-bareng di Blora ya Kak saat Itu kakak direkam atau gimana tuh? Oh enggak, dulu tuh TKK-nya offline di sana di Semarang ya. Di saat Semarangnya itu. langsung. Jogja kan nggak salah ya, Jogja di Jogja ya. Jogja. Jadi kita langsung ke sana. Berarti sebelumnya udah komunikasi dulu nih sama Kak Stasianya. Ya, waktu mau latihan lari itu pun cuma berapa hari ya Kak ya? Nggak ada seminggu kayaknya deh. Kayaknya Seminggu 2 sampai 3 hari yang untuk lari di Blora-nya. Iya. Nah yang Kak Stasianya kendalanya apa nih? Aku karena aku nggak prepare kayak Cindy dari SKD maupun TKK sampai bagian akhir, jadi aku mungkin kesulitannya di SKD. Soalnya SKD itu kan dia kan apa ya bentuknya tes, jadi kita nggarap apa sih itu ituin soal, Ngerjain soalnya Iya, jadi ngerjain soal. gelagapan gitu ya, soalnya Iya. emang gak ada Iya, nggak persiapan. ada persiapan. Jadi aku waktu itu bahkan cuma pakai buku stan yang punya saudara aku, dan itu udah tahun 2000 berapa ya, 16 kayaknya. 2016 aku pakai di 2021. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang efektif. kurang efektif, kurang efisien, kurang lengkap, dan udah nggak sesuai sama yang sekarang. Terus karena emang aku nggak belajar dan cuma baca-baca doang, kayak udah pasrah gitu loh Dek. Iya. Kayaknya nggak mungkin bisa deh gitu. Tapi ibu aku selalu ngomong, coba aja belajar dulu, pokoknya belajar gitu. Jangan Pokoknya sampai emang nggak belajar. support terus gitu Iya, kan. padahal aku udah bilang nggak bisa, aku udah nggak bisa gitu kan. Apalagi aku waktu itu udah punya cadangan UNES, jadi kayak aku udah lah gitu loh. Ya udahlah, ini udah kayak itu. Kayaknya nggak bisa gitu. Terus aku juga udah punya UNES, ngapain sih susah-susah gitu. Ambil stan gitu. Iya gitu. Terus ternyata SKD alhamdulillah lolos. Nggak tahu juga itu kenapa bisa lolos. Mungkin karena doa ibu ya. Doa ibu kan emang paling manjur. Best. Kayaknya kebanyakan doa ibunya sih. Terus yang kedua emang kayak Kak Cindy TKK, soalnya aku juga pernah pingsan beberapa kali, dan emang aku waktu itu juga pernah punya penyakit apa ya, paru-paru. Tapi Dan itu riwayat penyakit. riwayat iya udah waktu SD itu ya gitu, agak lemah gitulah intinya. Dan sama Kak Cindy alhamdulillah disupport dia juga, dia ngajak bareng, olahraga bareng, lari bareng, sit up, push up bareng. Waktu itu pegang-pegangan kaki, kayak nggak kuat dia tetap nyemangatin, pasti bisa. Tapi paling keren dia loh, maksudnya dia udah capek pun dia masih lari. Aku udah di pinggir lapangan udah kayak Iya, soalnya kan Kak Cindy tadi udah ngomong harus yang ini, kalau enggak bakal lagi Iya. gitu kan. Kayak udah tekad banget gitu kan. sama dia keren banget, dia nyemangatin aku. Kalian berdua keren sih kalau menurut aku. Terima kasih juga keren Kak. Iya. Terus itu berarti strategi dari kalian tuh sebelum itu apa sih pas udah mau daftar stan nih? Pasti kan ada persiapannya kan? Apa gitu? Bisa dikasih tahu ke teman-teman mungkin yang pengen masuk ke stan? Kan kita ada 4 tahap: administrasi, SKD, TKK psikotes, sama wawancara. Mungkin yang administrasi dulu ya. Administrasi kan menyangkut UTBK. Kalau sekarang SNBT ya? Iya, SNBT. Yang ngerjain soal Yang SNBTN. SNBT itu ngerjain soal, terus yang SNBP itu prestasi. Iya, SNBT. Nah, itu kan emang dari awal emang tujuannya ke UNIF. Jadi emang udah aku persiapin dari awal. Jadi latihan soal SNBT buat SNBT. Terus ikut les, aku waktu itu ikut les online sama les offline, jadi double 2 buat SNBT, buat keterima kedokteran. Tapi kan nilainya tuh bisa kepake buat stan juga, jadi kayak 2 in 1 lah gitu intinya. 2 dalam 1. Iya, 2 in 1. Jadi kita belajar buat ke UNIF juga buat ke stan. Terus yang kedua SKD. Nah ini SKD yang aku sayangin banget, kenapa aku nggak belajar dari awal. Jadinya nilaiku nggak setinggi punya dia, cuma berapa gitu, pokoknya nggak setinggi, dia tinggi banget. Wah. Ngomong-ngomong tentang SKD itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kan? SKD itu seleksi kompetensi dasar. Ada 3 subtes, TIU, TKP, sama TWK. Kemarin udah kita ituin waktu sosialisasi, cuma nanti bisa dicari lagi di Google ya, itunya kayak penjelasan lebih lanjutnya. Nah kalau dari Kak Cindy gimana tuh strateginya? Pasti udah mateng banget gitu ya. Justru kalau dengar tadi Kak Tasya bilang dulu tuh persiapannya ada les online, ada les offline. Jujur aku nggak ikut les sama sekali. Masa? Ya aku nggak ikut les sama sekali karena dulu tuh aku mikir kayak aku tuh paling nggak suka kalau udah ngeluarin uang tapi nggak worth it kayak gitu. Jadi dulu tuh aku ngandelin Instagram banget.
tadi kan aku bilang ya di awal aku cari keyword stan terus aku follow semua, dan dari keisenganku itu ternyata ngasih bantuan banget buat aku karena banyak sekali tryout online, dan tryout online-nya tuh banyak yang gratis. Jadi aku ikut itu hanya dengan syarat kita share poster, nge-mention teman-teman kita, terus ngerjain kayak gitu. Jadi aku belajarnya dari tryout online, dan tryoutnya itu ada yang SKD, ada yang UTBK juga. Jadi bisa dibagi waktunya buat belajar SKD sama UTBK dalam satu waktu sekalian. Kalau Kak Tasya kan belajar SKD-nya udah di akhir-akhir ya. Kalau aku dari awal memang nyiapin SKD karena dulu tuh apa ya, aku tuh takut banget undang-undang. Dulu tuh ngapalin undang-undang tiap hari kayak gitu. Jadi aku ikut tryout itu jadi terbiasa sama soalnya kayak gitu. Selain dari tryout yang gratis, aku juga ngandelin banget YouTube. Aku pengen banget nge-mention YouTube-nya. Dulu tuh aku mengandalkan banget channelnya Rifat Al-Faiz. Beliau itu ngajarnya bagus banget, dan aku yakin banyak sekali teman-teman angkatanku yang belajar dari sana juga. Jadi itu channel yang sering banget bahas soal TPS, dan itu soalnya update gitu loh. Jadi sama soal tryout online itu pasti selalu Beda selaras. tipis. Iya, beda tipis. Jadi kalau misal aku nggak tahu pembahasan yang di tryout, aku larinya ke YouTube kayak gitu. Keren banget Iya, metode jadi- belajarnya. Jadi nggak selalunya itu medsos itu buruk ya guys. Iya, Dari betul. Mbak Cindy aja kita bisa ambil pelajaran kalau medsos itu ternyata bermanfaat banget ya Mbak ya. Ya betul kayak gitu. Wah, keren banget nih. Terus untuk prospek kerjanya kan emang udah pasti tadi kan. Nah, kira-kira kalau lulusan STAN itu bisa kerja di mana aja sih? Gimana nih? Kamu aja. Kalau sekarang kan lulusan STAN itu nggak cuma ada di Kementerian Keuangan, jadi kita bisa di kementerian lainnya kayak Kementerian mungkin Pendidikan, terus Kementerian apa ya, Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian lain. Terus selain itu, selain kementerian kita juga kerjasama sama lembaga, ya lembaga kayak KPK gitu, kita bisa Pokoknya yang berurusan sama ketatanegaraan gitu ya. iya, sama pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, provinsi bisa. Jadi kita udah nggak cuma di Kementerian Keuangan doang, kita udah nyebar dan kita berdedikasi untuk Indonesia. Masih udah Indonesia beneran gitu ya. Amin. Nah guys, gak kerasa kita udah di penghujung acara sama Mbak Cindy, sama Mbak Stasia yang cantik-cantik banget, dan pengetahuan dan pengalaman mereka yang banyak banget dan cukup memotivasi kita. Jadi hari ini saran dan pesannya bisa nggak sih Mbak dikasih buat teman-teman di sana, mungkin yang kurang pede atau yang negative thinking, gimana ya aku nggak kayak mereka gitu, bisa dikasih motivasi dulu? Oke, mungkin kalau dari aku untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk masuk di perguruan tinggi negeri ataupun universitas impian kalian, aku yakin kalian udah punya mimpi itu. Jadi follow your dream, abaikan omongan-omongan orang yang nggak underestimate kita, itu abaikan aja. Karena percaya saja bahwa kalau kita yakin, kita punya tekad, kita udah berusaha, dan kita selalu berdoa sama Tuhan, insya Allah apa yang menjadi impian kita pasti bisa terwujudkan. Dan jangan lupa doa orang tua itu sangat menjadi pendukung pertama untuk mimpi kita gitu. Jadi never stop untuk berusaha, do the best to get the best. And aku mau bilang satu lagi, nothing is impossible. Itu yang dulu selalu aku ingat-ingat. Gak ada yang mustahil guys. Iya betul. Terus dari Mbak Stasia gimana nih kata-kata motivasinya buat teman-teman di luar sana? Nggak jauh-jauh dari Kak Cindy sih, intinya mungkin kita pernah bermimpi untuk jadi ini atau jadi itu, tapi kadang jalan Tuhan itu lebih baik. Jadi ikutin aja jalannya, tunjukkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, nanti bakalan dikasih yang terbaik juga. Udah singkat tapi mungkin bisa membekas ya, semoga aja. Ya amin ya ampun. Amin. Semoga teman-teman yang di luar sana yang pengen kayak kakak-kakak ini, kalian juga bisa mengikuti mereka ya, amin. Oke, dari saya Maya Darsita sebagai host acara hari ini, sebelum saya tutup, saya punya pantun nih buat kalian. Pak Mamat beli kedondong. Cakep. Jangan lupa like and subscribe podcast Semangat dong. Yeah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Wabarakatuh. See you.